Halo, selamat siang semuanya. Sesuai judul nih. Di video ini saya akan bahas perbandingan, yaitu KZ lawan CCA di kelas yang hampir sama. Dan tentunya ada perbandingan dengan ayam dari brand lain sebagai acuannya. Tapi sebelumnya thanks banget buat KZ Official yang udah ngasih sampelnya untuk diulas di channel ini. Oke, di video perbandingan ini akan saya buat menjadi 3 bagian. Dan di bagian satu ini yang jadi bahasan utamanya yaitu KZ EDA. Oke, di video ini saya tidak akan bahas unboxing dan lain-lain, namun lebih fokus pada audio dan perbandingannya. Tapi sebagai info saja bagi yang belum tahu, bahwa KZ EDA ini di dalam satu boxnya ada 3 driver yang beda tuningannya. Ada versi bass, balance, dan high resolution. Nah, KZ EDA ini sangat mudah untuk di-drive. Lanjut bahas audionya. Oke, yang pertama saya akan bahas yaitu EDA versi balance. Nah, ini KZ yang paling balance yang pernah saya coba, selain KZ Zex Pro tentunya. Kuantitas bassnya sedang, cukup tight, dan kontrolnya juga baik. Namun untuk speednya sedang saja. Nggak begitu cepat, tapi bukan yang lambat. Kemudian midnya agak sedikit mundur, tapi cukup tebal dan vokalnya nggak ketipisan. Intinya nggak seperti kebanyakan ayam KZ yang V-shape pada umumnya, yaitu mundur dan tipis. Cuma kalau masalah sibilan masih sedikit ada di sini. Lanjut ke bagian high-nya. Treble-nya cukup ngencring, detailnya bagus, dan ekstensinya cukup bagus. Namun agak sedikit picky di sebagian lagu, tapi bukan yang tajam. Nah, untuk teknikalitasnya bisa dibilang udah bagus lah di kelasnya. Soundstage-nya luas, separasinya cukup rapi, depth dan imagingnya juga cukup baik. Oke, lanjut ke EDA versi bass. Tonalnya EDA bass ini lebih V-shape dengan kuantitas bass yang lebih gede dan lebih boomy. Mid bassnya lebih maju dan terasa sedikit lebih lambat. Kemudian mid atau vokalnya lebih mundur, sedikit lebih tipis dan sama-sama ada sedikit sibilan. Selain itu treble-nya sedikit lebih halus dan detailnya sedikit di bawah EDA balance dengan ekstensi yang lebih roll off. Nah, di EDA versi bass ini juga masih ada sedikit peak di sebagian lagu. Dan untuk teknikalitasnya ini masih sedikit di bawah EDA balance. Oke, lanjut ke EDA versi high resolution. Nah, yang ini tonalnya hampir sama dengan EDA balance. Bedanya di sini kuantitas bassnya sedikit lebih kecil, lebih tight namun lebih gesit. Kemudian mid atau vokalnya agak mirip, tapi terasa lebih tipis dan sibilannya sedikit lebih tajam. Kemudian treble-nya lebih ngencring dan sedikit lebih detail. Selain itu ekstensi dan clarity-nya juga sedikit lebih baik di sini. Namun kelemahannya lebih picky atau level peak-nya sedikit lebih tajam. Nah, untuk teknikalitasnya EDA High Resolution ini sedikit lebih baik dibanding ketiganya. Resolusinya lebih baik, separasinya lebih rapi, dan soundstage-nya lebih lebar ke samping. Tapi soundstage-nya EDA Balance sedikit lebih megah. Oke, lanjut ke perbandingan nih. Yang pertama akan saya bandingkan yaitu EDA versi bass dengan ayam bass head lainnya di kelas yang hampir sama. Oke, yang ke satu dengan EDX Pro dulu nih. Untuk build quality lebih oke EDA. Fitting keduanya pas dan nyaman. Namun buat saya lebih nyaman EDX Pro. Nah, untuk audionya, walaupun bassnya sedikit lebih kecil dan tidak sebumi EDX Pro, tapi kontrolnya lebih oke di EDA bass. Selain itu, vokalnya gak semundur EDX Pro dan punya treble yang lebih rapi. Untuk teknikalitasnya bisa dibilang sekelas lah. Jadi pilihan saya lebih ke EDA bass tentunya. Lanjut lawan CCA CRA. Untuk build quality-nya sekelas lah. Namun untuk fittingnya lebih nyaman CRA buat saya. Nah, untuk audionya bisa dibilang sama-sama V-shape, namun kualitas bass lebih baik di CRA. Selain itu, treble-nya CRA lebih detail dan tekniknya lebih baik. Namun, keunggulan EDA bass punya level peak dan sibilan yang lebih rendah. Tapi untuk keseluruhan pilihan saya lebih ke CCA CRA. Lanjut lawan KZ XHBB Deki 6S nih.
Untuk kualitas fisiknya lebih bagus DQ6S. Tapi kalau soal fitting lebih nyaman EDA bass buat saya. Nah untuk audionya, bass DQ6S lebih gede, lebih nampol dan punya kualitas yang lebih baik. Vokalnya sedikit lebih tebal, lebih natural, dan treble-nya lebih smooth dan lebih rapi. Namun di bagian detail sedikit lebih baik EDA bass. Nah untuk tekniknya secara umum masih bagus DQ6S, utamanya di bagian soundstage. Jadi pilihan saya lebih ke DQ6S di kategori bass head. Oke, lanjut lawan KBR KS1. Untuk kualitas fisik sedikit lebih baik EDA, tapi fittingnya lebih nyaman KS1 buat saya. Nah untuk audionya, bass KS1 lebih boomy dan speednya lebih lambat. Vokalnya sama-sama mundur, tapi di KS1 lebih mundur lagi. Namun tone vokal KS1 sedikit lebih warm, dan kesannya sedikit lebih tebal aja. Kemudian treble-nya KS1 lebih detail, sedikit lebih rapi dan punya clarity yang lebih baik. Selain itu tekniknya KS1 juga lebih baik, utamanya di bagian separasi dan sound staging yang lebih luas. Jadi pilihan saya lebih ke KBR KS1. Lanjut lawan Nice XCK DB3 nih. Untuk kualitas fisik jelas DB3 lebih baik, dan fittingnya juga lebih enak DB3 buat saya. Nah untuk audionya kuantitas bass keduanya mirip, namun secara kualitas lebih baik di DB3. Kemudian vokalnya juga lebih natural di DB3 walaupun sama-sama mundur. Nah di bagian high-nya, DB3 punya treble yang lebih rapi dan punya teknik yang sedikit lebih baik. Jadi pilihan saya lebih ke Nice XCK DB3. Oke, sekarang saya akan bandingkan EDA balance dengan IM yang balance atau netral yang udah saya coba di kelas yang hampir sama. Oke, yang pertama dengan ZEX Pro. Untuk kualitas fisik ZEX Pro sedikit lebih baik, tapi soal fitting EDA sedikit lebih nyaman buat saya. Nah untuk audionya, keduanya punya tonal yang sangat mirip, tapi teknikalitasnya lebih baik di ZEX Pro. Namun keunggulan EDA Balance punya kualitas vokal dan treble yang lebih baik. Dan utamanya bisa dibilang KZ ini cukup sukses memperbaiki kelemahan ZEX Pro yang sibilan dan peaknya sangat tajam. Ya walaupun di EDA Balance masih ada, tapi levelnya udah jauh lebih minim. Jadi pilihan saya jelas lebih ke EDA Balance. Lanjut lawan KZ-ZEX dan CCA-NRA nih. Walaupun keduanya bukan yang balance, tapi cukup balance lah dibanding kebanyakan KZ atau CCA lainnya. Oke, untuk kualitas fisiknya lebih oke di kedua IM ini, dan fittingnya juga lebih nyaman. Nah di sisi audio, keduanya punya bass yang lebih boomy dan agak bleed ke bagian mid dibanding EDA Balance. Selain itu vokalnya lebih mundur tapi kesan tebalnya lebih oke di ZEX. Kemudian detail dan teknik sedikit lebih baik di CCA-NRA. Nah ini cukup membingungkan juga buat saya. Tapi kalau ngomongin tonal balance, jelas pilihan saya lebih ke EDA Balance. Lanjut lawan Moondrop Chu nih. Untuk kualitas fisik, Chu sedikit lebih baik. Fittingnya juga lebih nyaman. Namun sayang, kabelnya gak bisa dilepas dan kualitas kabelnya lebih biasa lagi. Plus agak lengket. Nah untuk audionya, Moondrop Chu ini jelas lebih netral dan sedikit lebih bright. Bassnya lebih tipis, tapi sedikit lebih gesit dan kontrolnya sedikit lebih baik. Kemudian mid atau vokalnya jelas Moondrop Chu lebih baik. Soalnya lebih minim sibilan dan walaupun tone-nya lebih tipis tapi kesannya lebih natural. Selain itu treble-nya sama-sama detail. Tapi di Moondrop Chu lebih clean, lebih minim peak dan lebih rapi. Nah untuk tekniknya Moondrop Chu juga sedikit lebih baik. Kecuali di bagian soundstage, EDA Balance sedikit lebih megah. Jadi pilihan saya lebih ke Moondrop Chu. Oke lanjut lawan Tripowin Lea. Nah Lea ini belum saya bahas full, jadi langsung saja ke audionya. Dan untuk lain-lainnya akan saya bahas nanti di ulasan lengkapnya. Nah untuk audionya sama-sama punya tonal yang balance. Tapi buat saya Lea terasa lebih balance dengan kualitas vokal yang lebih baik. Kemudian treble-nya Lea lebih smooth.
Tapi EDA Balance punya keunggulan lebih detail dan teknikalitasnya lebih baik dibanding Lea. Oke, untuk EDA High Resolution saya tidak akan bahas perbandingannya. Soalnya seperti yang saya bilang di awal, anggap saja ini EDA Balance yang punya bass yang sedikit lebih tight dengan teknikalitas yang sedikit lebih baik. Tapi pick dan sibilannya lebih tajam. Oke, kesimpulan saya untuk KZ lawan CCA bagian 1 ini, saya harus acungi jempol buat KZ yang udah membuat Ayem dengan tuningan yang enggak itu-itu aja. Dan sepertinya saat ini KZ dan CCA lebih fokus ke tuningan dibanding pengembangan multi driver. Ya seperti yang teman-teman tahu lah, bahwa KZ itu biasanya fokus sama banyak driver dengan tuningan sama, yaitu P-Shape. Tapi sekarang sudah ada beberapa pilihan lain, utamanya buat yang suka balance. Nah, ngomongin EDA, ini cocok banget buat teman-teman yang baru masuk ke dunia audiophile dan ingin belajar membedakan tuningan di driver yang sama. Atau ingin tahu apa itu bass yang tight, bass yang boomy, dan lain-lain. Nah, EDA ini sudah paket lengkap istilahnya. Tapi kelemahan EDA ini kabelnya dikasih satu saja, jadi harus gantian. Kemudian ear tipsnya agak gampang copot. Soalnya EDA ini nozzle-nya agak kecil, tapi dikasih ear tips yang lubangnya agak gede. Dan kelemahan lain yang hampir selalu ada di KZ dan CCA, yaitu pick dan sibilan. Termasuk ketiga EDA ini. Ya walaupun tingkatannya beda-beda. Dan memang EDA ini sudah lebih minim, atau nggak setajam kebanyakan KZ atau CCA yang dulu-dulu. Dan semoga di next produknya ini diperbaiki. Oke, ini hanya pendapat saya. Dan pastinya akan ada perbedaan pendapat dengan teman-teman yang nonton. Nah, di next video saya akan bahas bagian 2 dan bagian 3-nya. Dengan bahasan utamanya yaitu CCA CRA Plus dan KZ ADX Ultra. Jadi sampai ketemu lagi dan salam Lopins Audio.